Masa depan timnas Indonesia sedang dipertaruhkan. PSSI kini dihadapkan pada dua pilihan sulit yang akan menentukan nasib Garuda menuju Piala Dunia. Di sudut kiri, ada Giovanni van Bronckhorst, sang legenda Barcelona dengan DNA juara Eropa. Di sudut kanan, ada John Hartman, sang arsitek ajaib yang membawa Kanada ke Piala Dunia setelah 36 tahun mati suri. Ini bukan sekedar memilih pelatih, ini pertarungan dua filosofi, pilih gengsi Eropa atau spesialis pembangunan timnas. Salah pilih, tim Garuda bisa bubar jalan. Di video ini, kita akan bedah tuntas taktik, formasi, hingga simulasi jika mereka melatih Tom Haye dan kakak. Siapa yang paling layak? Tonton sampai habis, karena jawabannya mungkin mengejutkan. Dua kutub berbeda. Pertama, kita punya Giovanni van Bronckhorst. Dengar namanya saja sudah tercium aroma juara. Sebagai pemain, CV-nya bikin merinding. Arsenal, Barcelona, hingga menjadi kapten timnas Belanda di final Piala Dunia. DNA juara itu ternyata menular ke karier kepelatihannya. Dia sukses membawa Feyenoord juara Eredivisie setelah penantian 18 tahun dan mengantar Rangers ke final Liga Eropa. Van Bronckhorst adalah representasi sepak bola modern Eropa, intens, terstruktur, dan menyerang. Dia datang dengan reputasi raksasa dan ekspektasi untuk membawa standar elit ke tubuh timnas. Lalu, di seberangnya, ada John Hartman. Pria Inggris ini mungkin gak punya nama besar sebagai pemain, tapi rekam jejaknya sebagai pelatih timnas itu luar biasa. Dia adalah otak di balik kebangkitan timnas Kanada. Setelah 36 tahun absen, Hartman sukses membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022, sebuah prestasi yang mengubah wajah sepak bola di negara itu. Hartman adalah seorang spesialis, seorang pembangun tim nasional yang paham betul cara memaksimalkan skuad yang tidak bertabur bintang dan menciptakan budaya tim yang solid. Pengalamannya yang panjang di sepak bola wanita juga membuktikan kemampuannya membangun fondasi dari nol. Jadi, pilihannya jelas. Seorang jenderal level klub yang terbiasa dengan tekanan meraih trofi atau seorang arsitek timnas yang revolusioner? Mari kita lihat lebih dalam. Adu filosofi dan taktik andalan. Sekarang kita masuk ke otaknya permainan, taktik. Disinilah perbedaan paling mendasar antara keduanya kelihatan jelas. Giovanni van Bronckhorst adalah penganut tradisi sepak bola menyerang Belanda. Filosofinya berakar pada penguasaan bola, permainan proaktif, dan alur bola yang rapi dari belakang. Formasi andalannya adalah 4-3-3 atau 4-2-3-1 yang fleksibel, sebuah pola yang sebenarnya mirip dengan apa yang sudah coba diterapkan Shin Tae-yong. Ini bisa jadi keuntungan untuk transisi yang lebih mulus. Ciri khas utama taktik Gio adalah pressing tinggi yang agresif, intensitas tanpa henti, dan serangan sayap yang tajam. Waktu di Rangers, timnya sangat mematikan saat transisi menyerang, di mana 4-5 pemain bisa langsung meroket dalam skema serangan balik. Dia menuntut pemainnya untuk selalu berpikir menyerang dan menjaga pertahanan tetap stabil dengan 4 bek yang disiplin. Jika Gio masuk, kita akan melihat 4-3-3 agresif. Di depan ada Ragnar atau Ole dengan Strayuk di sayap dan Marcelino sebagai free roll nomor 10. Tengah, Tom Haye dan Ivar Jenner akan jadi metronom pengatur serangan. Belakang, Bang Jai, Sandy Walsh, Verdon atau Nathan akan dipaksa naik gila-gilaan membantu serangan. Ini akan jadi sepak bola indah, Bung. Sekarang kita beralih ke John Hartman. Kalau Van Bronckhorst itu seorang idealis dengan sistem baku, Hartman ini seorang pragmatis yang super adaptif. Kekuatan utamanya adalah fleksibilitas taktik yang luar biasa. Saat menangani Kanada, dia sering memakai formasi dasar 3-4-3 atau 3-4-2-1 yang sangat dinamis. Saat menyerang, formasinya bisa sangat cair untuk mencari celah, tapi begitu bertahan, timnya bisa dengan cepat berubah menjadi 4-4-2 yang kokoh dan sulit ditembus. Kemampuan adaptasi inilah yang membuatnya banyak dipuji. Dia tidak terpaku pada satu sistem, tapi menyesuaikan pendekatan berdasarkan lawan. Ini adalah aset berharga untuk turnamen singkat seperti Piala Asia atau kualifikasi Piala Dunia, di mana kita sering bertemu lawan dengan level yang berbeda-beda. Jika Hartman masuk, kita akan melihat 3-4-2-1 tembok beton. Back, trio Jai Ides, Mace Hilgers, dan Justin Hubner dan Rido akan jadi tembok mati. Sayap, wingback kita harus punya nafas kuda untuk naik turun. Serangan, mengandalkan counter attack cepat lewat Jakob atau Witan. Mungkin tidak cantik, tapi ini formasi pembunuh raksasa.
Singkatnya, Van Bronckhorst menawarkan sistem menyerang yang terstruktur dan modern, sementara Hartman menawarkan bunglon taktik yang siap beradaptasi di segala medan. Kelebihan dua pelatih. Oke, sekarang kita lihat nilai plus masing-masing. Apa sih yang mereka tawarkan? Kelebihan utama Giovanni Van Bronckhorst jelas, CV dan mentalitas juaranya. Orang ini terbiasa berada di lingkungan elit Eropa. Dia pernah melatih pemain bintang dan bersaing memperebutkan trofi-trofi paling bergengsi. Selama kariernya, ia sukses meraih gelar Eredivisie, 2 piala KNVB, dan 2 piala Super Belanda bersama Feyenoord, dan 1 piala Skotlandia bersama Rangers. Pengalaman seperti ini tidak bisa dibeli. Dia tahu apa yang diperlukan untuk menang. Membawa sosok sekaliber Gio ke kursi pelatih otomatis akan menaikkan standar timnas baik di dalam maupun di luar lapangan. Para pemain akan lebih termotivasi dan nama Indonesia akan lebih disedani. Filosofi sepak bolanya yang modern dan agresif juga sangat pas dengan karakter pemain-pemain naturalisasi kita yang berkompetisi di Eropa. Di sisi lain, kelebihan terbesar John Hartman adalah spesialisasinya. Dia ini ibarat dokter spesialis tim nasional. Sementara Gio besar di level klub, Hartman mendedikasikan kariernya untuk memahami dinamika unik timnas, persiapan singkat, pentingnya membangun kekompakan tim, dan cara memotivasi pemain demi negara. Prestasinya bersama Kanada adalah bukti nyata. Dia mengambil tim yang lama tertidur dan membawanya ke Piala Dunia setelah 36 tahun. Selama mendukangi timnas putra Kanada, dia mencatatkan rekor wins yang impresif. Dia terbukti mampu membangun budaya dan mentalitas juara dari bawah, mengubah tim non-unggulan menjadi kekuatan yang ditakuti di zona CONCACAF. Kemampuannya ini sangat relevan untuk Indonesia, negara yang sedang dalam proses membangun fondasi untuk bersaing di level Asia. Jadi pilihannya, reputasi dan pengalaman juara level klub ala Gio atau keahlian terbukti dalam revolusi timnas milik Hartman. Sisi masa. Tentu tidak ada kandidat yang sempurna. Kita harus jujur melihat sisi minus keduanya. Kelemahan terbesar Giovanni Van Bronckhorst adalah satu hal yang sangat krusial. 0 pengalaman sebagai pelatih kepala timnas. Menangani timnas itu beda banget dengan klub. Tidak ada bursa transfer untuk menambal skuad. Waktu latihan sangat terbatas. Dan tekanan dari satu negara bisa jauh lebih besar. Meskipun dia punya pengalaman sebagai kapten timnas saat masih bermain, menjadi pelatih adalah dunia yang berbeda. Ada risiko dia butuh waktu untuk beradaptasi. Selain itu, kariernya di level klub juga tak selalu mulus. Setelah sukses di Rangers, petualangannya di Turki bersama Besiktas SC berakhir dengan pemecatan karena performa yang kurang memuaskan. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah ia bisa menjaga stabilitas performa timnas dalam jadwal kualifikasi yang panjang? Sementara itu, kekurangan John Hartman justru ada di area di mana Gio unggul, rekam jejak di level klub. Setelah sukses bersama Kanada, Hartman mencoba peruntungan di MLS bersama Toronto FC. Hasilnya bisa dibilang mengecewakan. Performanya dianggap kurang mengesankan, yang akhirnya berujung pada pengunduran dirinya pada akhir November 2024. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah kehebatannya hanya berlaku di level timnas? Apakah dia kesulitan menghadapi dinamika harian di level klub? Selain itu, jika PSSI mencari pelatih yang bisa langsung memberi trofi, Hartman belum memiliki koleksi trofi mayor di level senior putra. Fokusnya lebih pada pencapaian target jangka panjang seperti lolos kualifikasi. Jadi, risikonya ada di kedua sisi. Dengan Gio, kita bertaruh pada seorang maestro klub yang belum teruji di level timnas. Dengan Hartman, kita bertaruh pada spesialis timnas yang rekam jejak klubnya menimbulkan keraguan. Tapi, itu hanya analisis kami. Opini terpenting datang dari kalian, para supporter setia Timnas Indonesia. Menurut kalian, siapa yang paling cocok? Apakah kita butuh sentuhan Eropa dari Van Bronckhorst atau tangan dingin spesialis Timnas seperti Hartman? Tulis pilihan dan alasan kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa, tinggalkan like jika kalian suka analisis ini, dan pastikan sudah subscribe agar kita bisa terus mengawal jalan Timnas Garuda bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya.